Hindari investasi bodong, kenali investasi pasar modal. Kasus penipuan investasi masih marak terjadi. Para oknum kerap menawarkan keuntungan besar dengan modal sedikit dan waktu yang singkat. Lantas, bagaimana intervensi yang dapat dilakukan? Yuk simak video berikut ini. Investasi berasal dari bahasa Italia, yaitu investir, yang berarti memakai atau menggunakan penanaman uang atau modal suatu perusahaan. Investasi dilakukan karena ada tujuan keuangan yang ingin dicapai, keadaan perekonomian tidak akan selalu baik, fisik tidak selalu sehat, maupun menyiapkan dana pensiun. Biasanya orang-orang menggunakan investasi pasar modal, yaitu berupa aktivitas menanam modal pada efek yang tersedia di pasar modal untuk keuntungan jangka waktu tertentu. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, mencatat jumlah investor pasar modal hingga 3 Juni 2022 mencapai 8,88 juta orang. Nilai ini meningkat 18,6% dibandingkan akhir 2021. Adapun pengelompokan investor berdasarkan usia, yaitu investor muda berusia di bawah 30 tahun sebanyak 59,91%, investor berusia 31 hingga 40 tahun sebanyak 21,83%, dan sisanya adalah rentan usia yang lebih tua. Namun, seringkali investor tergiur dengan keuntungan besar dalam waktu yang cepat, atau kita kenal dengan instan. Jenis investasi yang instan diminta menanamkan modal yang sebenarnya tidak pernah ada, atau kita kenal dengan investasi bodong. Berdasarkan data dari Satgas Waspada Investasi atau SWI, sebanyak 1.120 investasi bodong resmi diblokir hingga Mei 2022. Lalu, bagaimana cara mengenali investasi bodong? Untuk mengenali investasi bodong dapat mengingat akronim bodong. Dimulai dari huruf B, yaitu beredar tanpa izin. Ciri paling mudah dikenali, setiap kali mendapatkan tawaran investasi, pastikan aspek legalitas produk tersebut. Aspek legal memberikan perlindungan bila suatu ketika terjadi permasalahan. Selain itu, izin yang jelas berarti ada pengawasan dari otoritas. Misalkan, investasi keuangan seperti investasi pasar modal, perbankan, asuransi di bawah OJK, sedangkan perdagangan berjangka dan komoditi di bawah Kementerian Perdagangan. Data Maret 2022 mencatat temuan investasi ilegal sebanyak 20, pinjaman online ilegal sebanyak 105, robot trading tanpa izin 19, dan platform perdagangan berjangka komoditi tanpa izin sebanyak 634. Akronim yang kedua adalah O. Omset pasti tidak wajar. Kebanyakan kasus investasi bodong menjaring korbannya dengan iming-iming keuntungan pasti dalam nilai yang tidak wajar. Sebagai contoh, dikala bunga deposito perbankan saat itu berkisar 5% per tahun, investasi bodong tak segan memberikan iming-iming keuntungan hingga 20% per bulan atau 240% per tahun. Patut curiga klaim pasti untung atau dijamin untung. Dalam investasi, keuntungan berupa ekspektasi bukan sebuah kepastian. Akronim yang ketiga yaitu DO, yaitu dorongan tidak memiliki aset jelas. Setiap investasi memiliki aset dasar. Misalnya, reksadana saham memiliki aset dasar berupa saham. Jadi, dana investor akan dikelola oleh manajer investasi di saham agar bisa tumbuh. Investor atau trader memperoleh keuntungan capital gain dari kenaikan harga ketika transaksi dijual, atau pendapatan dividen ketika perusahaan membagikan keuntungannya. Jika investasi bodong, kemana uang investor diputar dan dikelola, semuanya serba gelap. Akronim yang keempat yaitu N, atau nilai risiko tidak transparan. Penyedia investasi bodong fokus memberikan janji pada para calon korbannya, padahal tidak ada investasi tanpa risiko. Ingat, semakin besar tawaran keuntungan, semakin besar pula risikonya. Jadi, jangan mudah silau dengan iming-iming keuntungan tanpa mengingat risikonya, seperti risiko inflasi, risiko pasar, risiko refreshment, risiko negara, risiko suku bunga, risiko falas, maupun risiko likuiditas. Akronim yang terakhir adalah G, atau gabung pada rekrutan baru. Sebuah investasi bodong biasanya menggunakan skema Ponzi. Skema Ponzi merupakan modus penipuan investasi di mana keuntungan yang dibayarkan oleh investor sebenarnya berasal dari uang investor itu sendiri atau dari investor yang baru masuk. Perlu dicurigai ketika suatu investasi sangat bergantung pada penambahan anggota atau investor baru, atau ketika kamu diminta untuk terus-menerus menambah nilai investasi agar tetap bisa menambah keuntungan. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya dapat dengan akronim pasar modal. Akronim yang pertama adalah PA,
yaitu pahami sebelum berinvestasi. Hal pertama yang bisa kamu lakukan untuk menghindari investasi bodong adalah dengan melakukan riset mengenai perusahaan investasi tersebut. Kamu bisa melakukan investigasi terkait cara kerja, aset, pemimpin, sampai legalitas dari perusahaan. Tidak pernah ada istilah terlalu hati-hati, terutama kalau hal ini berkaitan dengan investasi. Akronim yang kedua adalah SA atau saran dari yang lebih paham. Kamu juga bisa bertanya kepada orang yang lebih paham, baik itu teman maupun saudara yang memiliki pengalaman di bidang investasi. Mereka memiliki ilmu yang cukup untuk membantu dalam mengenali mana investasi yang legal atau yang bodong. Akronim yang ketiga adalah R, riset dokumen perusahaan. Sebelum berinvestasi, kamu akan mendapatkan dokumen perusahaan yang biasanya berisi penawaran dan informasi mengenai prospek investasi. Lalu, akronim yang keempat yaitu MO, monitor status di OJK. Cara menghindari investasi bodong yang berikutnya adalah dengan cara memeriksa status perusahaan di OJK. Kamu bisa memeriksanya melalui website resmi OJK, melalui center call di 157, atau melalui email ke waspadainvestasi@ojk.go.id. Lalu akronim yang keenam, DA atau dalami dengan akal sehat. Biasanya korban tertipu karena tergiur iming-iming keuntungan atau hadiah yang bernilai besar. Mereka langsung kehilangan akal sehat dan tidak mampu berpikir rasional lagi. Oleh karena itu penting untuk menjaga pikiran agar selalu rasional dan melihat segala situasi secara jernih tanpa didorong oleh hawa nafsu. Lalu akronim yang terakhir adalah L, lakukan penuh niat. Niat itu seperti surat, salah tulis alamat akan salah sampai di tempat. Oleh karena itu menabung itu bukan hanya untuk mempertahankan kekayaan, namun untuk meningkatkannya. Maka berinvestasikanlah, karena kita tahu bahwa investasi bisa membuat kehidupan lebih cerah. Salah jika tidak berinvestasi demi menghindari risiko investasi. Dengan tidak berinvestasi, justru akan lebih berisiko. Dan jangan lupa, dalam berinvestasi, apa yang nyaman jarang menguntungkan. Yuk investasi!